Assalamualaikum. Untuk hari ini kita masih membahas tentang perencanaan pemasaran makanan khas daerah. Kita akan membahas pada poin 2 dan 3. Untuk poin 2 tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam makanan usaha khas daerah, yaitu seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan kuliner yang sangat luar biasa, baik dalam ragam maupun cita rasanya. Nah, hampir semua daerah di Indonesia ini memiliki makanan khas daerahnya masing-masing, dari yang diolah secara tradisional maupun modern. Bahkan sebagai varian baru muncul sebagai hasil dari eksperimen dan modifikasi. Nah, makanan khas daerah ini menggunakan bahan pangan nabati maupun hewani yang menjadi potensi dan unggulan pada daerah masing-masing. Nah, beberapa daerah bahkan memiliki lebih dari satu makanan khas daerahnya. Sebagai contoh kita ambil yaitu pada wilayah Jawa Barat. Pada wilayah Jawa Barat dengan bahan baku utama singkong, singkong ini dapat diolah makanan menjadi makanan khas daerah seperti tape, suwir-suwir, prol tape, dan brownies tape. Nah, rasanya ini pun sangat bervariatif. Hal ini menunjukkan bahwa usaha makanan khas daerah ini memanfaatkan sumber daya alam. Namun, untuk membuat sebuah produk makanan khas daerah, bukan hanya sumber daya alam saja yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat makanan khas daerah itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah atau manusia. Nah, dalam sebuah kegiatan usaha ini, manusia adalah faktor paling penting. Nah, karena apa? Sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, sumber daya manusia ini juga dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah berupa tenaga kerja terdidik dan terlatih. Yang kedua itu adalah money atau uang. Uang ini dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk membiayai pembelian bahan baku yang akan diolah nantinya, perawatan mesin produksi, dan menggaji para karyawannya. Dan yang ketiga adalah material atau bahan-bahan. Nah, material ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Nah, material ini terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Biasanya, untuk membuat makanan khas daerah, digunakan bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi bahan jadi untuk dijual. Yang keempat ini ada make atau peralatan. Nah, make ini adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Nah, seperti mesin dan alat-alat. Saat ini, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga turut menjadi canggih sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, bahkan dapat membuat bentuk dan tampilan produk menjadi lebih bagus. Yang kelima adalah metode atau cara kerja. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Nah, seorang wirausahawan ini harus memiliki pengetahuan atau cara kerja pembuatan suatu produksi makanan khas daerah untuk menghasilkan sebuah produk yang baik sehingga produk yang dihasilkan itu lebih memuaskan. Yang keenam ada market. Maaf, ibu tipe. Maksudnya ini adalah pasar. Pemasaran ini menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran ini tidak berjalan lancar, maka modal produksi tidak akan kembali dan proses produksi terpaksa itu akan berhenti. Jika proses produksi ini dihentikan, maka wirausahawan akan kehilangan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, seorang wirausahawan ini dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara memasarkan suatu produk sehingga produk yang dihasilkan dengan mudah dapat dikenal oleh konsumen. Yang terakhir itu ada information atau informasi. Nah, proses produksi tidak akan berkembang dengan sempurna jika
tidak didukung oleh informasi yang baik dari orang yang lebih berpengalaman maupun dari berbagai media, internet, buku majalah, dan koran. Sebaiknya kita harus sering-sering membaca tentang inspirasi-inspirasi para wirausahawan di berbagai sumber atau referensi. Oke, selanjutnya poin 3 yaitu tentang perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Nah, perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah ini dalam menjalankan suatu makanan khas daerah bukan cuma modal dan produk kualitas saja yang dibutuhkan, tetapi aspek pemasaran juga ini sangat dibutuhkan agar bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan omset sesuai target yang telah ditetapkan. Usaha makanan khas daerah merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi yang cukup besar, di mana banyak pelaku usaha yang berhasil menggeluti usaha-usaha makanan khas daerah ini. Namun tidak sedikit pula pelaku yang usaha makanan khas daerahnya itu gagal karena strategi pemasaran yang digunakan ini kurang tepat. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko kegagalan, harus direncanakan strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Nah, beberapa strategi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, untuk nama bisnis. Nah, nama bisnis, buatlah nama untuk bisnis makanan itu yang semenarik mungkin. Nama usaha ini akan menjadi image yang akan tertanam pada konsumen, sehingga mereka mudah untuk mengingat usaha makanan yang dibuat. Oleh karena itu, sebelum kita membuka usaha makanan, siapkanlah nama usaha makanan yang menarik dan unik, namun tetap mudah diingat oleh para konsumen. Di samping itu, sesuaikan nama dengan usaha yang dijalankan dengan daerah asal makanannya. Nama usaha dapat ditempatkan di depan lokasi usaha dengan menggunakan neon box atau X banner dengan ukuran yang besar dan mudah terlihat agar konsumen ini yang kebetulan lewat itu akan tertarik untuk membeli produk makanan yang ditawarkan. Yang kedua yaitu perkenalkan usaha. Nah, perkenalkanlah usaha olahan makanan kita kepada masyarakat. Mulailah pemasaran dengan menggunakan makanan khas daerah yang dibuat kepada masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat acara dan mengundang masyarakat luas untuk berkunjung ke lokasi usaha kita. Selain itu, pemasaran juga bisa dilakukan dengan mengambil karyawan yang bertempat tinggal di sekitar lokasi kita. Secara tidak langsung, karyawan tersebut itu akan mempromosikan tempat kerja mereka. Nah, pada kesempatan tersebut dapat juga dilakukan survei. Nah, survei ini untuk mengetahui apa nih kelemahan dan apa kelebihan dari produk yang kita buat. Survei ini dapat kita lakukan secara langsung maupun melalui angket. Dengan demikian kita dapat selalu melakukan perbaikan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga yaitu diskon. Diskon ini sangat berpengaruh ya dalam strategi promosi. Jadi berikanlah potongan harga untuk acara tertentu. Contohnya pada saat grand opening, ulang tahun usaha, dan yang lainnya. Selain itu juga dapat memberikan paket harga khusus pada hari-hari tertentu. Misalnya memberikan harga paket keluarga di hari raya seperti lebaran ataupun tahun baru. Nah, potongan harga atau harga paket khusus ini akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi para konsumen untuk berkunjung ke tempat usaha kita. Gunakanlah brosur, pamflet, spanduk, atau media sosial agar lebih maksimal dalam memberikan informasi tentang potongan harga pada hari-hari tertentu. Dan yang keempat adalah membangun jaringan. Maksudnya adalah kita membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang kita buat. Jaringan merupakan pemasaran yang sangat efektif. Nah, jadi mulailah dengan membuat jaringan usaha dengan rekan maupun kerabat dekat yang memang bisa membantu dan mengembangkan bisnis yang sedang kita jalankan. Selanjutnya adalah inovasi. Menciptakan inovasi pada menu-menu yang kita tawarkan. Untuk menghindari kejenuhan konsumen, ciptakanlah inovasi pada menu-menu kita. Minimal setiap 6 bulan sekali. Nah, banyaknya variasi menu ini yang akan ditawarkan akan menjadi daya tarik tersendiri. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sangat penting ya. Dalam memberikan pelayanan bagi para konsumen, perhatikan waktu penyajian makanan, kualitas cita rasa makanan, serta kebersihan dan kenyamanan di tempat usaha kita. Usahakan untuk tepat waktu dalam memberikan pelayanan. Selain itu, jaga kualitas cita rasa makanan yang diproduksi, sehingga konsumen tidak kecewa jika makanan yang mereka pesan ternyata tidak enak. Nah,
Dan ini juga tidak kalah penting, yaitu kebersihan. Jagalah kebersihan serta keamanan lokasi usaha makanan itu, sehingga konsumen yang makan itu akan merasa nyaman dan senang untuk berkunjung kembali ke tempat usaha kita. Pada dasarnya, pemasaran usaha sangatlah penting. Untuk itu, lakukanlah promosi usaha secara total, baik dari dimulai sampai usaha kita berjalan. Lakukanlah terus promosi dan pemasaran secara langsung. Jika perlu, sisihkanlah 5-10% dari omset kita untuk biaya promosi dan pemasaran usaha. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat perencanaan pemasaran usaha makanan. Cukup sekian untuk hari ini dan terima kasih.